After Pentecost, what next? Setelah Pantekosta lalu gimana? Nah, saudara-saudara, seringkali kita cuma berhenti pada pengalaman Pantekosta, pengalaman penuh Roh Kudus, seolah-olah itu tujuan daripada gereja. Tidak. Justru pengalaman Pantekosta itu merupakan sarana yang Tuhan berikan untuk kita mencapai apa yang ada di depan kita. So itu saya beri judul setelah Pantekosta, lalu bagaimana? Nah ini kan penting. Mari kita membaca satu ayat dulu di dalam Kisah 28 ayat 31. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah ayat terakhir dari Kisah para Rasul. Dan kalau saudara baca, kayaknya terputus ini saudara ya. Dibandingkan dengan cerita yang lain-lain itu ada endingnya. Tapi kalau Kisah para Rasul ini tiba-tiba kayak terputus. Nah itulah yang Tuhan mau berikan. Kita tahu Kisah para Rasul bicara tentang pekerjaan Roh Kudus. Seolah-olah Tuhan memberitahu kepada kita bahwa the work has not finished yet. Bahwa pekerjaan belum selesai. Pantekosta bukan final. Pantekosta adalah sarana untuk kita mencapai hal-hal yang ada di depan. Kepenuhan Roh Kudus bukan tujuan. Banyak orang saudara-saudara hanya sampai di kepenuhan Roh Kudus seolah-olah sudah finish, sudah pas itu. Sudah oke. Belum. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan gerejanya. Nah coba saudara perhatikan, nah ini saudara-saudara merupakan gambaran umum apa yang Tuhan mau lakukan. Perjalanan gereja dan orang percaya. Jadi kita tahu ada 3 hari besar, dan 3 hari besar itu adalah gambaran dari perjalanan gereja. Pasca, Pentakosta, dan Pondok Daun. Nah Pasca itu berbicara tentang keselamatan. Kita ditebus oleh darah anak domba. Masuk ke dalam Pentakosta, kita mengalami baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Tapi tujuan akhir daripada perjalanan gereja adalah Pondok Daun. Itu bicara tentang kesempurnaan gereja. Dan dalam proses ada yang namanya pembenaran, pengudusan, dan kemuliaan. Justification, sanctification, dan terakhir adalah glorification. Itulah sebabnya kita sekarang sedang menuju kepada kesempurnaan gereja yang Tuhan janjikan. Kita tidak boleh mandek, tidak boleh berhenti sampai di pengalaman Pentakosta, pengalaman penuh Roh Kudus. Seolah-olah itu sudah final, belum. Tapi kita harus terus berjalan, terus bertumbuh, terus growing, bertumbuh terus. Sampai saatnya kita bertemu dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Nah itulah yang akan saya bicarakan, bertumbuh. Bertumbuh dalam hal apa? Tentu dalam segala hal. Paulus berkata bertumbuhlah dalam segala hal ke arah kepala, yaitu Kristus. Saya memilih 3 hal yang penting, di mana kita harus semakin bertumbuh dalam 3 hal ini. Oleh pertolongan Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Roh Kudus itu penolong, bukan saja penolong waktu kita susah, waktu kita sakit, waktu kita kesepian, waktu kita terpuruk. Bukan hanya itu saudara-saudara. Tapi terutama Roh Kudus menolong kita untuk kita bertumbuh. Itu saudara harus mengerti. Roh Kudus itu menolong kita untuk kita terus maju, mengubah hidup kita. 3 hal penting atau 3 hal yang dimana kita harus bertumbuh. Yang pertama saudara, yaitu kita bertumbuh dalam ketaatan. Coba kita baca satu ayat ini, kitab Yehezkiel ini salah satu ayat yang sangat penting karena ini menubuatkan tentang datangnya perjanjian baru. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat.
Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi jelas di sini bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk menolong kita supaya kita hidup di dalam ketaatan. Kalau zaman perjanjian lama mereka tidak punya Roh Kudus, mereka berusaha taat dengan kekuatan daging mereka, dengan will mereka, kemauan mereka, dan mereka gagal. Dan Tuhan tidak mau mengulangi kegagalan itu. So itu di dalam perjanjian baru Tuhan berikan penolong yang lain. Pribadi yang ketiga dari Tritunggal Allah. Diberikan kepada kita untuk menolong kita supaya kita taat. Tentu proses pasti ada, jatuh bangun masih tetap ada. Tapi kita punya penolong untuk membuat kita taat. Yaitu penolong yang bekerja dari dalam, dari hati kita. Karena dikatakan aku akan rubah hatimu dari hati yang keras menjadi hati yang taat. Dalam terjemahan lama dipakai kata hati batu menjadi hati daging. Jadi dilembutkan hati kita. Inilah proses dari Roh Kudus. Saya percaya kalau saudara ikuti pekerjaan Roh Kudus, saudara pasti punya hati yang taat. Dan saya percaya Tuhan memberi kepada kita jemaat yang taat. Jemaat yang dijamah oleh Roh Kudus. So kita ini pada dasarnya semua tidak taat. Tidak ada manusia yang taat kepada Tuhan itu tidak ada. Coba saudara baca aja di kitab Kejadian. Baru ke pasal 3 jatuh dalam dosa. Adam dan pasal 4 pembunuhan. Ya, pasal 6 Allah sudah menyesal dikatakan menjadikan manusia. Saking manusia itu jahatnya demikian. Jadi natural kita ini tidak taat. Jadi kalau kita taat itu karena pekerjaan roh. Nah inilah saudara. Roh Kudus menolong kita supaya kita bertumbuh dalam ketaatan. Apa gunanya kita penuh Roh Kudus? Bukan cuma untuk bahasa lidah. Tapi supaya kita bisa taat kepada Tuhan. Punya roh yang taat, roh yang lembut, hati daging. Satu ayat lagi. 1 Petrus pasal 1 ayat yang kedua. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita. Dan yang dikuduskan oleh roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Saya lihat di sini bahwa kita dikuduskan oleh Roh Kudus itu menguduskan kita supaya apa? Supaya kita taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu kita harus lebih hari lebih taat, lebih tahun lebih taat. Karena itu natural, itu yang alamiah. Orang yang penuh Roh Kudus. Jadi kalau orang penuh Roh Kudus tidak taat atau makin hari makin tidak taat, berarti itu tidak natural justru. Dan saya percaya kita semua adalah orang-orang yang natural, yang bergerak sesuai dengan keinginan Roh Kudus. Haleluya. Kita sekarang maju. Yang kedua, bertumbuh dalam hal apa? Yaitu bertumbuh dalam kasih. Perhatikan ini masih ada kaitannya dengan yang pertama tadi, ketaatan. Mengapa saya katakan ada kaitannya? Yang namanya taat itu kaitannya dengan perintah. Betul ya saudara? Bagaimana kita mengukur ketaatan? Kita mengukur dari perintah. Orang diperintah melakukan baru taat. Ya toh? Jadi ukuran ketaatan itu adalah command. I give a command. Aku beri perintah. Dan ketika orang itu melakukan, nah itulah dia taat. Nah sekarang kita kembali kepada firman Tuhan. Perintah apa yang Tuhan berikan? Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, banyak perintah. Taurat itu isinya perintah tok, larangan tok. Coba saudara perhatikan 10 hukum Allah. Pertama-tama udah jangan, lalu jangan lagi, jangan lagi. Tapi coba saudara bandingkan dengan 8 ucapan bahagia dari Yesus. Lain, makanya kita bersyukur. Jadi ini setara sebanding ini. Kalau 8 ucapan bahagia, Yesus mulai dengan diberkatilah. Berbahagialah. Hebat bukan? Kita bersyukur menjadi umat perjanjian baru. Nah demikian juga dengan perintah. Kalau Taurat itu banyak perintah, kalau perjanjian baru berapa perintah? Berapa perintah yang Tuhan beri? Saya mau katakan 1, just one command. Percaya atau tidak percaya, sudah bisa selidiki dalam firman Tuhan. Hanya 1 perintah. Mosok? Iya sungguh. Jadi seolah-olah mengulang
Adam dan Hawa di Taman Firdaus. Saya lihat di Taman Firdaus perintah Allah itu cuma satu. Jangan makan pohon ini. Itu saja. Tapi justru yang satu itu Adam dan Hawa tidak bisa melakukan. Itulah manusia, saudara. Nah sekarang dalam perjanjian baru juga sama. Cuma satu perintah Tuhan. Coba kita baca. Perintahnya cuma satu itu yang mana? Nah ini. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi secara spesifik yang Tuhan Yesus katakan ini perintahku, cuma satu ini. Yang lainnya itu semua sudah tercakup sebenarnya. Love one another. Menurut tradisi ketika Rasul Yohanes sudah tua, dia satu-satunya dari ke-12 rasul yang Tuhan izinkan hidup sampai usia tua. Dan ketika dia sudah tua, dia tinggal di Efesus. Tema khotbahnya cuma satu, yaitu love one another. Dia nggak bicara yang lain. Dan kalau saya renung-renungkan memang ini sangat penting. Perhatikan di dalam Alkitab kita sebelum kitab Wahyu, itu ada 2 surat. Yang satu namanya surat Yohanes, yang satu namanya surat Yudas. Surat Yudas bicara tentang kemurtatan, surat Yohanes itu bicara tentang kasih. Saya kaitkan dengan perkataan Tuhan Yesus, hati-hati di akhir zaman ini kasih menjadi dingin. Mengapa orang meninggalkan Tuhan? Mengapa orang murtad? Karena kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Jadi saling berkaitan. Lupakan semua perintah dalam perjanjian baru. Tapi ketahuilah bahwa satu ini jangan dilupakan, yaitu love one another. Hendaklah kamu saling mengasihi. Jadi inilah inti dari kekristenan sebenarnya, saudara. Kasih. Inti dari keselamatan kita juga kasih, bukan? Karena begitu besar Bapa mengasihi umat manusia. Sehingga dia berikan anaknya satu-satunya. Makanya Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup kita, menolong kita untuk kita bertumbuh di dalam kasih. Mari kita bertumbuh terus di dalam yang satu ini. Ketaatan kaitannya dengan kasih. Kalau saudara membaca dalam surat Yohanes, saudara akan ketahui. Berkali-kali Yohanes bicara tentang perintah ini jangan kamu lupakan. Kasih satu dengan yang lain. Ya cuma mutar-muter di situ saja surat Yohanes. Cuma tinggal dipraktekkan aja. Nggak ada teori-teori yang mendalam yang muluk-muluk seperti surat Paulus. Gamblang, jelas, intinya cuma love one another. Dan kasih itu harus berwujud. Love is an action. Love is not just a feeling. Bukan hanya sebuah perasaan, hanya sebuah wacana. Aduh, kasihan. Tapi Yohanes menekankan di dalam suratnya bahwa kasih itu action. Dia katakan kalau kamu melihat saudaramu dalam kekurangan, kamu cuma ngomong pergilah dengan tenang, nanti saya doakan. Itu saya katakan maaf, gombal. Bukan itu kasih itu. Kasih itu action, perbuatan, berbuat baik, nyata. Pertama-tama kepada saudara-saudara seiman. Jadi ini yang paling umum, kita berbuat baik kepada saudara-saudara seiman kita. Kemudian meningkat kepada sesama manusia. Tanpa memandang suku, agama, dan sebagainya. Kita juga harus berbuat baik. Ini sebuah bentuk kesaksian. Dan yang paling sulit adalah yang ketiga, yaitu kepada musuh. Musuh saya kasih tanda petik, karena musuh itu relatif bukan? Kadang-kadang ada orang-orang yang saudara anggap musuh. Oke lah, silakan, enggak apa-apa. Tapi firman Tuhan mengajar kita harus berbuat baik juga kepada musuh. Dan saya katakan ini adalah standar kesempurnaan. Baca Matius 5:48. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakmu sempurna. Bagaimana kesempurnaan Bapak itu? Ayat sebelumnya mengatakan Bapak itu tidak pandang bulu. Pada orang yang kurang ajar kepadanya tetap diberkati. Dikasih hujan, dikasih matahari, tetap dia berbuat baik. Dan dikatakan di situ kalau kamu cuma berbuat baik kepada orang yang baik kepadamu, itu sama dengan yang lain. Jadi ini standar kesempurnaan.
Ya, makanya sulit memang. Saya tahu tidak gampang, saudara. Namanya aja kesempurnaan, mencapai kesempurnaan itu tidak gampang memang. Ini salah satu, masih ada beberapa tidak gampang. Salah satu surat yang paling pendek di Perjanjian Baru itu surat Filemon. Tapi pelajaran yang terkandung di dalamnya adalah pelajaran yang paling panjang. Seringkali orang untuk belajar apa yang ditulis dalam kitab Filemon perlu seumur hidup. Baru nanti pada akhir-akhir hidup mungkin baru bisa menguasai, baru bisa lulus. Karena pelajaran dalam kitab Filemon adalah pelajaran tentang kasih, tentang pengampunan. Bukan saya sudah bisa, belum. Tapi saya beritahu, ini loh standarnya di sini. Ayo kita sama-sama mencapai sini. Jadi ini saudara-saudara, Roh Kudus itu menolong kita. Menolong untuk kita bertumbuh dalam kasih. Menolong kita untuk kita mampu mengasihi orang-orang yang mungkin sulit untuk dikasihi. Kiranya Tuhan tolong saudara dan saya. Memang tidak mudah. Tuhan Yesus juga sudah ngomong kan. Jalan menuju hidup itu tidak gampang loh. Tuhan Yesus tidak terlalu excited dengan begitu banyak orang yang mengikut dia. Bahkan satu kali orang Farisi datang. Tuhan aku mau mengikut kau, aku mau jadi muridmu. Langsung Tuhan Yesus ngomong, tunggu dulu. Serigala ada liangnya, burung ada sarangnya. Tapi anak manusia bantal aja nggak punya. Dia nggak terlalu excited. Karena dia tahu. Ini jalan sempit, pintu sesak. Gak gampang, saudara. Saya bicara tentang kesempurnaan, itu standar, itu tujuan. Tapi saya tahu tidak mudah. Tapi bukan karena tidak mudah loh kita gak ngomong ke situ. Makanya Paulus juga ngomong, kalau aku dapat mencapainya. Bayangkan saudara, Paulus saja ngomong gitu. Kalau aku dapat mencapainya. Jadi hari ini saya bicara hal yang tidak gampang. Tapi yang harus saudara ketahui sebagai orang percaya. Supaya saudara tahu bahwa kita ini masih belum apa-apa. Ya ada yang kita sombongkan, yang perlu kita mohon kemurahan Tuhan, tolong Roh Kudus. Yang ketiga, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Nah coba kita baca. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu macam-macam jalannya. Ada orang mengenal Tuhan lewat penghukuman, ada. Kalau saudara membaca kitab Yehezkiel, ya Tuhan lebih dari 60 kali bicara, kamu akan mengetahui kalau aku Tuhan. Kamu akan mengetahui, mengenal kalau aku Tuhan. Tapi sayang, maksud Tuhan itu lewat penghukuman yang aku jatuhkan. Tapi saya tidak ke sana. Saya mau bicara pengenalan akan Tuhan lewat firman Tuhan. Paling enak bukan? Bukan lewat penghukuman tapi lewat firman-Nya, lewat kebenaran. Kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan, akan Alkitab kita. Jadi saudara harus seimbang, berdoa dan firman Roh Kudus dan firman itu berjalan bersama-sama. Roh Kudus diberikan supaya kita lebih mengerti firman Tuhan. Sebab pengertian firman Tuhan itu ada 3. Yang pertama knowledge. Knowledge itu pengetahuan. Saudara membaca, pertama-tama saudara akan mengenal. Oh ceritanya orang bangsa Israel keluar dari Mesir itu gini. Oh tulah-tulahnya itu ini. Oh ini tulah pertama, ini tulah kedua, tulah ke-9 itu ke-8. Itu ada knowledge. Ini yang paling mendasar. Hai anak Tuhan, tahu nggak firman Tuhan? Tahu nggak tentang sejarah Israel? Banyak anak Tuhan masih tidak mengenal firman Tuhan. Tidak mengerti tentang firman Tuhan. Ayo baca firman Tuhan sudah. Ngerti tidak ngerti bacaan. Karena ini yang paling mendasar. Yang kedua saudara, ketika Roh Kudus bekerja, dia akan memberi namanya insight. Insight itu di dalam pengertian. Dari knowledge timbul namanya insight. Saudara mengenal, oh aduh aku baru mengerti sekarang. Mengenal, insight. Saudara mengerti tentang Tuhan, tentang jalannya. Oh mengapa kok begini? Apa sih maksudnya? Apa hatinya Tuhan? Karena insight. Insight tidak akan datang tanpa knowledge. Perhatikan perkataan saya. Saudara tidak akan dapat insight kalau sudah tidak membaca, tidak mengerti. Sejarah saja tidak mengerti. Nah setelah insight datanglah yang ketiga adalah foresight. Itu adalah Anda bisa melihat masa depan. Memahami tentang masa depan dari firman Tuhan. Nah ini saudara-saudara. Kiranya Tuhan tolong Anda menjadi jemaat yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Baca Alkitab itu. Ini isinya apa sudah tahu, gambarannya apa sudah tahu. Tapi heran ketika saya baca lagi, ada hal-hal yang baru lagi. Ada pengertian-pengertian yang baru lagi. Mata saya dijelikkan lagi.
Makanya betul kata pemazmur. Aku melihat batas-batas kesempurnaan. Jadi kesempurnaan itu, perfection itu ada batasnya. Tetapi firman-Mu tidak terbatas, unlimited. Ternyata benar. Kita tidak akan sampai pada satu titik, aku wis tahu semua firman Tuhan. Aku wis menguasai firman Tuhan, tidak akan. Karena firman Tuhan itu unlimited. Kalau langit tidak berbatas, kalau dia adalah lautan tidak berdasar. Sudah makin menyelam, makin dalam, makin indah pemandangan. Nah itu pengalaman-pengalaman yang harus menjadi bagian dalam hidup kita. Bertumbuh dalam ketaatan, bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam pengenalan akan firman. Coba kita baca satu ayat terakhir pengalaman dari seorang rasul. Kita baca 2 ayat ini saudara-saudara. Bagaimana Rasul Paulus mengalami bahwa pengenalan akan Tuhan itu sudah lebih dari segala-galanya. Sehingga dia rela melepaskan segala-galanya. Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Haleluya. Tuhan tolong kita supaya kita dengan pertolongan Roh Kudus kita terus bertumbuh saudara-saudara sampai mencapai kesempurnaan yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menolong. Haleluya.